Si paling perdana. Presiden RI Prabowo Subianto mengunjungi Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Teuku Umar pada Senin malam 7 April. Pertemuan tersebut merupakan silaturahmi Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah yang juga dihadiri sejumlah elit Gerindra dan tokoh PDIP. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pertemuan berlangsung hangat dan akrab selama hampir 2 jam termasuk sesi 4 mata. Dengarkan informasi ini dan informasi lainnya dalam DNP in the Morning. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam DNP in the Morning untuk edisi 9 April 2025. Ragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Kevin Manoy. Indeks harga saham gabungan ditutup longsor 7,9%, yang parkir di zona 5.900. TNI Angkatan Laut ungkap detik-detik pembunuhan jurnalis Juwita. Sementara dari dunia olahraga, Indonesia lolos Piala Dunia U17 jalur kualifikasi. Indeks harga saham gabungan mengalami penurunan signifikan sebesar 7,9% pada penutupan perdagangan Selasa 8 April 2025. Menutup perdagangan di level 5.996,14 poin dengan 672 saham mengalami penurunan, 30 saham naik, dan 95 saham stagnan. Penurunan IHSG didorong oleh seluruh sektor yang berada di zona merah, dengan sektor utilitas mengalami penurunan terdalam 11,98%. Diikuti oleh sektor real estate, bahan baku, finansial, dan teknologi. Saham-saham perbankan memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan IHSG, terutama saham BBRI minus 62,96 poin, BMRI atau Bank Mandiri minus 47,33 poin indeks, dan juga BBCA atau Bank BCA minus 29,27 poin indeks, meskipun IHSG sempat mengalami trading halt di awal sesi. Penurunan IHSG ini terjadi di tengah kondisi pasar global yang beragam. Pasar Asia Pasifik menunjukkan penguatan, sementara dampak kebijakan tarif Presiden Trump dan kepanikan investor global baru mulai terasa di IHSG setelah libur panjang. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diprediksi melemah hingga 17.050 per dolar Amerika Serikat pada Selasa 8 April 2025 setelah libur lebaran, terutama didorong oleh sentimen global seperti kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Sebelum libur lebaran, rupiah ditutup di level 16.562 per dolar Amerika Serikat pada 27 Maret 2025, mengalami depresiasi 2,25% di kuartal 1 2025. Pengumuman tarif impor Amerika Serikat menyebabkan kontrak rupiah non-deliverable forward atau NDF mencapai 17.006 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 4 April 2025. Bank Indonesia atau BI melakukan intervensi di pasar NDF di Asia, Eropa, dan New York untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, serta berencana melakukan intervensi agresif di pasar domestik dengan intervensi di pasar falas spot dan di NDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder. Pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti rilis data tenaga kerja Amerika Serikat yang lebih baik dari ekspektasi, pernyataan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed terkait suku bunga, dan memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah dan Eropa.
Polisi militer TNI Angkatan Laut telah mengungkap kronologi pembunuhan jurnalis Juwita yang dilakukan oleh Klasi 1 Jumran, seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut. Motif pembunuhan tersebut adalah penolakan Juwita terhadap lamaran pernikahan Jumran, yang kemudian merencanakan pembunuhan tersebut dengan perjalanan dari Balikpapan ke Banjarbaru. Setibanya di Banjarbaru pada 21 Maret 2025, Jumran menyewa mobil dan membeli perlengkapan seperti sarung tangan dan masker untuk menghilangkan jejak. Sementara pada 22 Maret 2025 keesokan harinya, Jumran mengajak Juwita ke kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru dan membunuhnya di dalam mobil dengan cara dipiting dan dicekik. Setelah pembunuhan, Jumran menciptakan skenario kecelakaan dan kembali ke Balikpapan pada hari yang sama. Sementara jenazah Juwita ditemukan pada sore hari pada 22 Maret 2025. Kasus ini mendapat perhatian khusus dari Kapolda Kalimantan Selatan setelah desakan dari organisasi pers dan rekan-rekan jurnalis di Banjarbaru karena kematian Juwita dinilai janggal. Jumran juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan fakta baru terungkap bahwa ia diduga juga melakukan pemerkosaan terhadap Juwita sebelum membunuhnya. Keluarga Juwita juga menuntut keadilan dan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku. Presiden RI Prabowo Subianto setuju dengan penyitaan aset koruptor untuk mengembalikan kerugian negara. Akan tetapi ia menekankan pentingnya keadilan agar anak dan keluarga koruptor tidak menderita akibat penyitaan tersebut. Kepala negara juga berpendapat bahwa dosa orang tua seharusnya tidak diwariskan kepada anak-anaknya dan meminta ahli hukum untuk membahas aspek keadilan ini. Ia juga menyarankan agar koruptor diberi kesempatan mengembalikan uang yang dicuri, meskipun hal itu sulit dilakukan. Presiden Prabowo juga meminta hakim untuk memberikan vonis yang sepadan dan juga menimbulkan efek jera bagi koruptor. Inflasi year on year di Sumatera Utara pada Maret 2025 mencapai 0,69% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,37. Inflasi tertinggi terjadi di Pematang Siantar dengan 2,18%. Sementara terendah terjadi di Labuan Batu 0,16%. Kenaikan harga terjadi pada beberapa kelompok pengeluaran termasuk makanan, minuman, dan tembakau, pakaian dan alas kaki, serta kesehatan. Sementara itu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar 5,33%. Timnas Indonesia U17 berhasil menorehkan sejarah baru dengan lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar setelah memastikan diri melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Kemenangan atas Yaman dengan skor 4-1 pada laga grup C di Jeddah, Arab Saudi mengamankan posisi Indonesia di puncak klasemen sementara dan juga mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Ini merupakan kali pertama Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi, meskipun pernah berpartisipasi pada tahun 2023 sebagai tuan rumah. 8 negara yang meraih peringkat 1 dan 2 di Piala Asia U17 2025 otomatis lolos ke Piala Dunia U17, dengan FIFA menetapkan total peserta sebanyak 48 negara. Lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17 2025 menandai penampilan kedua Garuda Muda di ajang tersebut dan apabila berhasil maju akan menjadi pencapaian bersejarah karena lolos 2 kali berturut-turut. Adapun pertandingan berikutnya bagi Timnas Garuda Muda U17 adalah melawan Afghanistan pada 11 April 2025. Meskipun keberhasilan lolos ke Piala Dunia U17 telah dipastikan. Itu tadi berita-berita yang faktual dan terkini yang dapat kami sampaikan dalam DNP in the Morning hari ini. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube DNP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.